Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Randi Fitria, Davido Dimas Lucan, Restu Fauzia, Wulan Dwi Cahyani. Kami akan menyampaikan materi tentang ejaan yang disempurnakan. Selamat menyaksikan. Pengertian EED. Berdasarkan etimologi, kata ejaan berasal dari kata dasar eja, yang berarti melafalkan huruf-huruf atau lambang bunyi bahasa. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata dan kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf dan penggunaan tanda baca. KBBI 1991-250. Ejaan yang disempurnakan atau yang lebih dikenal dengan singkatan EYD adalah ejaan yang dimulai resmi dipakai dan digunakan di Indonesia tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan ini masih digunakan hingga saat ini. EYD adalah rangkaian aturan yang wajib digunakan dan ditaati dalam tulisan bahasa Indonesia resmi. Tulisan huruf. Yang pertama ada huruf Romawi. Huruf Romawi selalu berdiri tegak, sehingga tulisan tangan yang bersifat demikian sering dikatakan tercetak. Dalam dunia percetakan dan pengetikan, bentuk huruf inilah yang selalu dipakai secara bertaat asas. Yang kedua ada huruf miring. Nama ilmiah seperti genus, spesies, varietes, dan forma makhluk Slacha, Zalacha, for Amboinense. Akan tapi nama ilmiah takson di atas tingkah genus ditulis dengan huruf miring. Validae, Morasae, Muscorales. Yang ketiga ada huruf kapital. Setiap kata dalam judul buku atau terbitan berkala kecuali kata tugas dan yang untuk dari terhadap sebagai tetapi berdasarkan dalam antara melalui secara yang tidak terletak pada posisi awal. Yang keempat ada huruf tebal. Huruf tebal sering digunakan untuk judul atau tajuk heading. Selanjutnya, bentuk huruf ini dapat dipakai untuk nama ilmiah. Takson yang BAM ditemukan atau diusulkan pertama kali. Vektor dan matriks dalam matematika pada umumnya juga ditampilkan dengan huruf tebal. Yang kelima ada huruf Yunani. Selain huruf Latin, dalam tulis-menulis karya ilmiah sering digunakan huruf Yunani. Beberapa huruf kapital Yunani sama dengan huruf Latin, tetapi semua huruf kecilnya mempunyai bentuk yang sangat berbeda. Penulisan kata. Dalam penulisan kita selalu dibatasi oleh bidang yang diisyaratkan. Oleh karena itu, kata kadang-kadang tidak dapat ditulis secara utuh. Kata dasar. Yang pertama, jika di tengah kata ada vokal berurutan, pemanggalan dilakukan antara kedua vokal, VN. Jika di tengah kata ada huruf konsonan dan gabungan konsonan di antara dua buah huruf vokal, maka pemanggalan dilakukan sebelum konsonan, KV dan atau KV. Jika di tengah kata ada konsonan yang berurutan, pemanggalan dilakukan di antara dua konsonan tersebut, K atau KV. Jika konsonan berurutan lebih dari dua buah, pemanggalan dilakukan sesudah konsonan pertama, KIKK. Semua imbuhan dan partikel dianggap satu suku kata, termasuk pada imbuhan awal yang mengalami perubahan bentuk, sehingga imbuhan dapat dipenggal dari kata dasarnya. Yang keenam, jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat digabung dengan unsur lain, pemenggalan dilakukan A di antara unsur-unsur itu atau B pada unsur digabungan itu sesuai kaidah-kaidah di atas. Penulisan angka atau bilangan. Penulisan angka dan bilangan dalam tulisan ilmiah biasanya menggunakan satuan dasar yang dianut secara universal, yaitu Satuan Sistem Internasional atau biasa disingkat SI. 1. Menyatakan lambang bilangan atau nomor. 2. Menyatakan jumlah yang mendahului satuan ukuran. 3. Menyatakan nilai uang, tanggal, waktu, halaman, penunjukan urutan yang diawali K atau persentase. 4. Menunjukkan jumlah yang berkaitan dengan manipulasi matematika. 6. Menunjukkan satuan pada bilangan kisaran. 6. Menomori karangan dan bagiannya. Itu pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. 1. Sebagai pemisah angka, jam, dan menit yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Kedua, sebagai pemisah bilangan angka ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma untuk memisahkan nama pengarang dan tahun dalam pengajuan perpustakaan boleh tidak digunakan.
Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma merupakan tanda koordinasi dan dipakai untuk memisahkan unsur-unsur sintaksis yang setara atau dalam deret yang dalamnya sudah mengandung tanda baca lain. Selanjutnya, tanda titik dua menandakan pengutipan yang panjang. Misalnya, bandingkan dengan keterangan pembatas yang pemakaiannya tidak diapit koma. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir pertanyaan langsung atau menunjukkan keraguan-keraguan dalam suatu pernyataan. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru hampir tidak pernah dipakai dalam kalimat tulisan ilmiah. Ada kalanya tanda itu dipergunakan untuk menunjukkan bahwa suatu bahan bukti penelitian dilihat langsung oleh penulisnya. Selanjutnya, tanda hubung. Merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Se-Indonesia. Ke dengan angka abad ke-21. Angka dengan an tahun 90-an.